Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasa hidup ini tidak adil ketika sudah bekerja keras, tetapi tetap saja tidak dihargai? Pernahkah kalian merasa diabaikan oleh orang-orang di sekitar hanya karena kalian tidak memiliki harta? Hari ini, kita akan menyimak sebuah cerita penuh makna inspirasi tentang seorang bujang tua bernama Bahri. Ia miskin dan sering dihina oleh orang-orang di desanya. Namun, siapa sangka kebaikan hatinya justru mengantarkan dia pada takdir yang luar biasa. Bagaimana cara Bahri mengubah hidupnya? Apa yang terjadi setelah ia menolong seekor ular besar di hutan? Jangan lewatkan kisah ini sampai akhir karena ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, hiduplah seorang pria bernama Bahri. Ia adalah seorang bujang tua yang sebatang kara. Tidak ada istri, tidak ada anak, bahkan tidak ada sanak saudara yang menemani hari-harinya. Rumahnya hanya sebuah gubuk reyot, beratapkan daun rumbia yang sudah mulai lapuk. Setiap kali hujan turun, air merembes masuk ke dalam, memaksanya untuk berteduh di sudut ruangan yang paling kering. Bahri bukanlah seorang pemalas. Setiap hari, ia bekerja keras mengumpulkan kayu bakar dari hutan dan menjualnya ke pasar dengan harga yang sangat murah. Sayangnya, hasil yang ia dapatkan selalu pas-pasan. Bahkan seringkali tidak cukup untuk sekadar membeli makanan yang layak. Ia harus berhemat, seringkali hanya makan ubi atau nasi dengan garam agar bisa bertahan hidup. Namun, lebih menyakitkan dari kemiskinan yang ia alami adalah hinaan dan ejekan dari orang-orang di desanya. Untuk apa hidup kalau hanya menjadi orang miskin seumur hidup? Ujar seorang pemuda sambil tertawa. Yang lain menimpali. Percuma, kerja keras kalau tetap melarat, tidak ada gunanya. Setiap kali Bahri lewat di jalan desa, anak-anak kecil sering berlarian sambil mengejeknya. "Pak tua miskin, Pak tua miskin." Mereka menertawakannya tanpa rasa kasihan. Bahkan para ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah mereka ikut berbisik-bisik. "Kasihan sekali dia, sampai tua tetap sendiri. Jangan-jangan dia dikutuk," bisik salah seorang wanita. Tetapi Bahri hanya diam. Ia tidak pernah membalas hinaan itu. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Meskipun hatinya sakit, ia sadar bahwa membenci mereka tidak akan mengubah apapun. Pada malam-malam sunyi, saat hanya suara jangkrik yang menemani, Bahri sering duduk termenung di depan gubuknya. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. "Mengapa hidupku seperti ini?" gumamnya. "Apakah aku memang ditakdirkan untuk miskin dan dihina seumur hidup?" Namun, di dalam hatinya, ia selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang baik. Meskipun semua orang meremehkannya, ia tetap menjalani hidup dengan kesabaran dan ketulusan. Dan tanpa ia sadari, takdir sudah menyiapkan kejutan besar untuknya. Walaupun sering dihina dan diremehkan, Bahri tidak pernah menyimpan dendam. Ia tetap menjalani hidupnya dengan hati yang lapang dan penuh kebaikan. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, ia selalu siap menolong. Jika ada seorang ibu yang kesulitan membawa hasil panen ke pasar, Bahri segera menawarkan diri untuk mengangkatnya. Jika ada tetangga yang membutuhkan kayu bakar untuk memasak, ia rela memberi sedikit dari persediaannya, meskipun dirinya sendiri kekurangan. Namun, sayangnya, kebaikan Bahri sering dianggap remeh. "Kenapa kau selalu membantu orang, Bahri?" tanya seorang pria tua di desa. "Apa kau tidak sadar, mereka hanya memanfaatkanmu?" Bahri tersenyum dan menjawab, "Jika aku bisa membantu, mengapa tidak? Aku tidak punya harta, tetapi aku masih bisa berbagi tenaga dan kebaikan. Meskipun begitu, kebaikannya tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ada saat di mana orang-orang justru semakin meremehkannya. Pernah suatu hari, seorang pedagang meminta bantuan Bahri untuk mengangkat karung beras ke rumahnya. Setelah pekerjaan selesai, alih-alih memberinya upah, pedagang itu justru mengusirnya dengan kasar. "Sudah, pergi sana, jangan berharap imbalan," katanya. Bahri hanya mengangguk dan pergi tanpa protes. Hatinya pedih, tetapi ia tetap meyakini bahwa
menolong orang lain adalah hal yang baik. Ada pula kejadian di mana seorang anak kecil jatuh dan terluka di jalan. Bahri yang kebetulan melihatnya segera membantu membersihkan luka anak itu. Namun, saat ibunya datang, bukannya berterima kasih, ia justru menarik anaknya dengan ketakutan. "Jangan dekat-dekat orang seperti dia," katanya sambil melotot ke arah Bahri. Hari-hari, Bahri dipenuhi dengan perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap menjalani hidupnya dengan hati yang tulus dan penuh kesabaran. Namun siapa sangka sebuah peristiwa tak terduga akan segera mengubah segalanya. Suatu hari, Bahri pergi ke hutan lebih pagi dari biasanya. Persediaan kayu bakarnya hampir habis, dan ia harus mengumpulkan lebih banyak agar bisa dijual ke pasar. Udara pagi masih sejuk, embun menempel di dedaunan, dan suara burung-burung berkicau riang di antara pepohonan. Saat ia berjalan semakin jauh ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Bahri menghentikan langkahnya dan mencoba mencari sumber suara itu. Hatinya sedikit berdebar, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ketika ia mengintip ke balik semak-semak, matanya membelalak kaget. Di hadapannya, seekor ular besar tampak terluka dan terjerat di antara akar pohon yang menjalar. Ular itu memiliki sisik berwarna keemasan yang berkilau ketika terkena sinar matahari. Matanya tampak lemah, dan tubuhnya berusaha menggeliat untuk melepaskan diri. Tetapi, jeratan itu terlalu kuat. Bahri mundur selangkah. Ular sebesar ini bisa sangat berbahaya, pikirnya. Namun, ketika ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan mata ular itu seperti penuh permohonan, seolah-olah meminta pertolongan. Bahri menghela napas panjang. "Makhluk ini juga ciptaan Tuhan," gumamnya. Ia mengambil keberanian dan perlahan mendekat. Dengan hati-hati, ia mulai menarik akar yang melilit tubuh ular itu. Tangannya gemetar, tetapi ia terus berusaha. Ular itu tidak berusaha menyerang, hanya diam dan membiarkan Bahri bekerja. Setelah beberapa saat, akhirnya lilitan itu terlepas, dan ular itu bisa bergerak bebas kembali. Namun, tubuhnya masih tampak lemah. Tanpa rasa takut, Bahri mengambil air dari kendi kecil yang ia bawa dan menuangkannya ke mulut ular itu. "Minumlah, kau pasti kelelahan," katanya pelan. Tak disangka, ular itu menurut dan meminum air yang diberikan. Setelah beberapa saat, ular itu mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan kembali. Ia menatap Bahri sejenak. Lalu dengan gerakan yang anggun, ular itu pergi masuk ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan yang lebat. Bahri tersenyum kecil. "Semoga kau selamat," ucapnya sebelum kembali mengumpulkan kayu bakar. Ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu baru saja mengubah takdir hidupnya. Keesokan harinya, Bahri kembali ke pasar seperti biasa. Ia menjual kayu bakarnya, tetapi tetap saja hasilnya tidak banyak. Hari itu, cuaca sangat panas dan ia merasa sangat lelah. Saat ia berjalan pulang melewati jalan desa, ejekan dari penduduk kembali terdengar. "Hei bujang tua, sampai kapan kau mau hidup seperti ini?" teriak seseorang. Yang lain tertawa dan mencibir. Jangan-jangan dia memang suka hidup miskin. Bahri hanya menunduk dan melanjutkan langkahnya. Ia sudah terbiasa dengan hinaan ini. Namun, saat ia hampir sampai di rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan rumahnya, ada sesuatu yang berkilauan. Bahri terkejut ketika melihat sebuah kantong kain besar tergeletak di tanah. Dengan ragu, ia membuka kantong itu, dan matanya langsung melebar. Koin emas! Kantong itu penuh dengan koin emas yang bersinar terang di bawah cahaya matahari. Tangan Bahri gemetar saat ia mengangkat beberapa koin. "Dari mana ini? Siapa yang menaruhnya di sini?" pikirnya. Seketika, ia teringat kejadian kemarin, ular besar yang ia tolong. Apakah ini balasannya? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara mendesis di belakangnya. Bahri berbalik dan melihat ular besar berwarna emas itu berada di dekat pepohonan, mengawasinya dengan tatapan tajam namun bersahabat. Bahri tercengang. "Jadi, ini darimu?"
Tanyanya pelan. Ular itu tidak berbicara, tetapi ia menganggukkan kepalanya sedikit, seolah mengiyakan. Lalu, dengan gerakan anggun, ular itu kembali masuk ke dalam hutan, menghilang seperti sebelumnya. Bahri masih berdiri di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap kantong emas itu sekali lagi. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang baik. Meskipun selama ini ia sering dihina dan diremehkan, keajaiban datang ketika ia tetap memilih untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini baru permulaan dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bahri masih sulit percaya dengan apa yang terjadi. Kantong emas yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya seolah menjadi tanda bahwa takdir hidupnya mulai berubah. Namun, ia tidak serta-merta membelanjakan emas itu sembarangan. Ia tetap hidup sederhana, hanya membeli kebutuhan pokok secukupnya. Sisa emas itu ia simpan dengan hati-hati. Saat Bahri kembali ke pasar untuk menjual kayu bakar seperti biasa, para pedagang lain terkejut melihat penampilannya yang lebih rapi. Bajunya tidak lagi lusuh, dan wajahnya terlihat lebih cerah. "Hei Bahri, ada apa denganmu? Kau terlihat berbeda hari ini," seorang pedagang bertanya. Bahri hanya tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa lebih bersemangat hari ini," jawabnya santai. Namun, tidak semua orang senang melihat perubahan Bahri. Para tetangga yang dulu sering mencibirnya mulai merasa iri. Mereka bertanya-tanya dari mana Bahri mendapatkan uang untuk hidup lebih baik. "Jangan-jangan dia mendapat warisan rahasia," bisik seseorang. "Aku dengar dia menemukan harta karun di hutan," timpal yang lain. Bahri tidak memedulikan mereka. Ia tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Namun, satu hal yang terus mengganggu pikirannya, ular emas itu. Apakah ular itu akan kembali lagi? Apa sebenarnya maksud dari pemberian emas tersebut? Saat malam tiba, Bahri duduk di depan rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi, ia belum tahu apa itu. Tiba-tiba, suara desisan lembut terdengar dari kejauhan. Bahri menoleh, dan benar saja, ular emas itu kembali muncul dari kegelapan hutan. Kali ini, ular itu bergerak lebih perlahan, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Bahri berdiri dan mendekatinya. "Kau kembali," katanya pelan. Ular itu menatap Bahri dalam-dalam, lalu perlahan menjulurkan ekornya. Di ujung ekornya ada sekantong kecil emas lagi. Bahri terkejut. "Ini untukku lagi?" tanyanya. Ular itu menganggukkan kepalanya, lalu perlahan mundur dan menghilang kembali ke dalam hutan. Bahri menggenggam kantong emas itu dengan perasaan bercampur aduk. Apakah ini ujian atau berkah? Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu, dan perubahan dalam hidup Bahri semakin terlihat. Dengan emas yang ia terima, ia mulai memperbaiki rumahnya yang dulu reyot. Ia juga membeli pakaian yang lebih layak, dan tidak lagi harus bekerja sekeras dulu. Namun, perubahan ini mengundang kecemburuan dari penduduk desa. Mereka yang dulu menghinanya, kini mulai berbisik-bisik penuh iri. Bagaimana mungkin seorang bujang tua seperti dia tiba-tiba punya banyak uang? Aku yakin dia melakukan sesuatu yang licik. Rumor mulai menyebar. Beberapa orang bahkan mulai mengawasi Bahri, mencoba mencari tahu dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Suatu malam, sekelompok pemuda desa berkumpul di dekat rumah Bahri. Mereka adalah orang-orang yang dulu sering menghina dan mengejeknya. "Kita harus cari tahu rahasianya," kata salah satu dari mereka. "Tepat, kita intai dia malam ini," jawab yang lain. Tanpa sepengetahuan Bahri, mereka diam-diam bersembunyi di balik pepohonan dekat rumahnya. Mereka menunggu hingga larut malam, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan benar saja, ular emas itu muncul lagi. Para pemuda itu menahan napas. Mata mereka membelalak melihat makhluk luar biasa itu. Ketika ular itu kembali memberikan kantong emas kepada Bahri, salah satu dari mereka berbisik dengan penuh keserakahan. "Jadi ini rahasianya, kita harus menangkap ular itu." Namun, Bahri tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Ia menerima kantong emas dengan rasa syukur, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya.
Saat ular emas kembali masuk ke hutan, para pemuda itu langsung merencanakan sesuatu yang jahat. Kita tangkap ular itu besok malam. Siapa tahu, kita bisa mendapatkan emas yang lebih banyak, kata salah satu dari mereka dengan suara penuh nafsu. Mereka tidak peduli bahwa Bahri mungkin telah mendapatkan emas itu, karena perbuatan baiknya. Keserakahan telah membutakan hati mereka. Malam itu, mereka pulang dengan rencana yang matang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa keserakahan seringkali berujung pada kehancuran. Keesokan harinya, para pemuda yang iri kepada Bahri mulai mempersiapkan jebakan. Mereka yakin jika berhasil menangkap ular emas misterius itu, mereka bisa mendapatkan emas yang jauh lebih banyak. Apa kita harus memberitahu yang lain? Tanya salah satu pemuda. Tidak, kalau terlalu banyak orang tahu, nanti kita harus berbagi emas, jawab pemimpin mereka dengan licik. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan rencana ini. Dengan membawa jaring tebal dan beberapa peralatan lainnya, mereka bersembunyi di sekitar rumah Bahri menjelang malam. Sementara itu, Bahri tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Ia menjalani hari seperti biasa, mengunjungi pasar, berbincang dengan beberapa pedagang, dan membeli bahan makanan. Namun, saat kembali ke rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara malam terasa lebih dingin, dan suasana di sekitarnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahri duduk di depan rumahnya, menunggu ular emas seperti malam-malam sebelumnya. Ia merasa bahwa makhluk itu bukan sekadar pemberi emas, melainkan sahabat yang membawa keberuntungan dalam hidupnya. Dan benar saja, ular emas itu muncul lagi. Dengan gerakan yang anggun, ia mendekati Bahri, membawa sekantong emas di ujung ekornya. Namun, sebelum Bahri sempat mengambilnya, jebakan tiba-tiba dilepaskan. Sebuah jaring besar dilempar ke arah ular emas, menjebaknya dalam lilitan yang ketat. Ular itu menggeliat dengan panik, mengeluarkan suara desisan keras yang menggema di malam hari. "Hah, kita berhasil!" seru salah satu pemuda dengan penuh kegembiraan. Bahri terkejut. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia!" serunya panik. Namun, para pemuda itu hanya tertawa. "Diam Bahri, sekarang giliran kita yang mendapatkan emas." Ular emas itu terus meronta, tetapi semakin berjuang, semakin erat jaring yang melilit tubuhnya. Matanya menatap Bahri penuh kesedihan, seolah meminta pertolongannya. Bahri merasa hatinya remuk. Ia tahu, jika ular ini jatuh ke tangan orang-orang serakah, bukan hanya makhluk itu yang celaka, tetapi juga nasibnya sendiri yang akan berubah. Namun, apakah ia bisa menyelamatkan ular emas itu sebelum terlambat? Para pemuda itu berteriak kegirangan. Mereka telah menangkap ular emas yang selama ini mereka anggap sebagai sumber kekayaan Bahri. "Sekarang, bagaimana kita mengambil emas darinya?" tanya salah satu pemuda. "Kita bawa dia ke tempat sepi dan cari tahu," jawab pemimpin mereka dengan penuh keserakahan. Namun, Bahri tidak tinggal diam. Ia berlari dan mencoba menghentikan mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," teriaknya. Salah satu pemuda mendorong Bahri hingga jatuh. "Jangan ikut campur. Kau sudah cukup kaya, sekarang giliran kami." Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, angin berhembus semakin kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Ular emas yang masih terjebak dalam jaring mulai bergetar, matanya bersinar tajam, dan tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan. "Apa-apaan ini?" Salah satu pemuda menjerit ketakutan. Jaring yang melilit ular itu terbakar oleh cahaya tersebut dan langsung hancur berkeping-keping. Ular emas bergerak dengan cepat, melingkar di sekitar para pemuda yang telah menangkapnya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Apa yang terjadi?" Mereka berteriak panik. Bahri hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Ia sadar, ini adalah hukuman bagi mereka yang tamak dan serakah. Satu persatu, para pemuda itu jatuh ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul di tanah. Mereka berusaha berpegangan, tetapi lubang itu terus melebar. Seolah-olah bumi menolak keserakahan mereka. "Ampun, tolong kami,"
Mereka menjerit, namun ular emas hanya menatap mereka dengan dingin, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Saat semuanya kembali tenang, lubang itu telah menelan para pemuda, meninggalkan hanya tanah kosong yang kini tampak seperti tidak pernah disentuh siapapun. Bahri terdiam, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa keserakahan memang membawa kehancuran dan keajaiban yang ia alami bukan untuk dibagikan dengan mereka yang tamak. Namun, apakah ini berarti ular emas tidak akan pernah kembali lagi? Bahri masih berdiri di tempatnya, menatap tanah yang kini tampak sunyi. Para pemuda serakah itu telah lenyap, ditelan oleh lubang misterius yang muncul seketika. Namun, hati Bahri tidak merasa lega. Justru sebaliknya, ada kesedihan yang menyelimutinya. Ular emas telah pergi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ular itu akan kembali? Dengan langkah gontai, Bahri masuk ke dalam rumahnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi ular emas dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Keesokan harinya, Bahri mencoba kembali ke pasar, tetapi desas-desus sudah tersebar di desa. Katanya, ular emas itu adalah makhluk gaib yang menguji manusia, bisik salah satu pedagang. Dan siapapun yang mencoba mengambil emasnya dengan paksa akan mendapatkan kutukan. Tambah yang lain, Bahri hanya diam, tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ia sadar, apa yang dikatakan para pedagang itu ada benarnya. Ular emas bukan hanya sekadar pemberi emas, tetapi juga penjaga keseimbangan antara kebaikan dan keserakahan. Hari-hari berlalu, Bahri kembali hidup sederhana. Meskipun ia masih memiliki beberapa keping emas dari ular emas, ia tidak lagi menerima emas baru. Namun, yang paling membuatnya sedih adalah rasa kesepian. Ia telah kehilangan sahabatnya. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap ke arah hutan, berharap ular emas akan kembali. Tapi, tidak pernah ada tanda-tanda kemunculannya lagi. Sampai suatu malam, saat angin berhembus lembut, Bahri mendengar suara desisan yang familiar. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berlari ke halaman depan. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, ular emas muncul kembali. Bahri nyaris tidak percaya. Matanya berkaca-kaca. "Kau kembali," bisiknya penuh haru. Namun, ular emas tidak membawa sekantong emas kali ini. Ia hanya menatap Bahri dengan tatapan penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tanpa suara, ular itu berputar sekali mengelilingi Bahri, lalu perlahan bergerak kembali ke arah hutan. Bahri mengerti, ini adalah perpisahan. Namun, kali ini, ia tidak mencoba menghentikannya. Dengan hati yang lapang, ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Karena ia sadar, kekayaan sejati bukanlah emas, tetapi kebijaksanaan dan kebaikan hati. Setelah kepergian ular emas, hidup Bahri benar-benar berubah. Ia tidak lagi bergantung pada emas, tetapi memanfaatkan bekal yang diberikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan sisa emas yang ia miliki, Bahri membuka usaha kecil di desa, sebuah toko bahan makanan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Ia juga membantu penduduk desa yang kesulitan, memberikan makanan bagi mereka yang membutuhkan, dan bahkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membangun tempat perlindungan bagi orang miskin. Orang-orang yang dulu menghinanya, kini justru menghormatinya. Siapa sangka Bahri yang dulu miskin, kini menjadi orang yang paling dermawan di desa ini. Namun, Bahri tidak sombong. Ia selalu rendah hati, dan ketika ditanya bagaimana ia bisa berubah, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, kehidupan menguji kita dengan cara yang tidak kita duga. Yang penting, kita harus tetap baik hati dan tidak serakah." Semakin hari, toko Bahri semakin berkembang. Banyak orang yang mempercayainya karena kejujurannya dalam berdagang. Namun, satu hal yang paling ia syukuri adalah ia tidak lagi merasa kesepian. Kini, ia memiliki banyak sahabat yang tulus, bukan karena emas atau harta, tetapi karena kebaikan yang ia tebarkan. Dan di setiap malam, ketika ia menatap ke arah hutan, ia masih bisa merasakan kehadiran ular emas dalam hatinya. Mungkin ular itu tidak akan pernah kembali, tapi pelajarannya akan selalu hidup dalam dirinya. Teman-teman inspirasi,
Kisah Bahri mengajarkan kita banyak hal. Dari seorang pria miskin yang sering dihina, ia mendapatkan kesempatan luar biasa berkat kebaikan hatinya. Namun, ketika keserakahan orang-orang mulai muncul, ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Satu, kebaikan hati selalu mendatangkan balasan yang baik. Bahri menolong ular emas tanpa mengharapkan imbalan. Ketulusannya membawanya pada rezeki yang tak disangka-sangka. Dua, keserakahan hanya membawa kehancuran. Para pemuda serakah yang mencoba mengambil emas dengan paksa malah mendapatkan akibat yang mengerikan. Ketika kita hanya fokus pada harta, kita bisa kehilangan lebih banyak dari yang kita bayangkan. 3, kekayaan sejati bukanlah emas, tetapi kebijaksanaan dan ketulusan. Pada akhirnya, Bahri tidak menjadi kaya karena emas, tetapi karena sikapnya yang baik, rendah hati, dan mau berbagi. Harta bisa hilang, tetapi kebaikan hati akan selalu dikenang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak selalu langsung berbuah manis, tetapi pasti akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Jadi, teman-teman inspirasi, yuk kita sebarkan lebih banyak kebaikan di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita penuh makna inspirasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.